Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matludi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma faqihni fid dini wa alimul hikmata wa tawila Allahumma ij'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhuma nasina wa alimna bidzikri minhuma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususon ila ruhi wa jasadi mu'alif hadal kitab mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghasif Al-Maslul nafa'na wa iyyahum bi ilmihim wa ijazatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Allah kita panjatkan puja puji serta syukur. Salawat salam semoga tetap disambungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu ndaku terkasih, rakan ndaku terkasih, hari ini kita memulai lagi tayang perdana dalam kajian kita. Biasanya hari Selasa ngaji ngejo, sekarang kita pindah ke Rabu. Dengan tidak mengurangi kehusuan kita, maka kita akan memulai kajian ini dengan kitab Fadhailus Syuhur. Kitab Fadhailus Syuhur ini kita mulai kajiannya dengan kajian pada bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah belum lama kita tinggalkan, tetapi ada beberapa jejak yang harus kita lacak. Salah satunya bulan Ramadan itu senantiasa kita sebut dengan bulan yang penuh dengan rahmat, kan begitu. Nah, kebetulan ternyata Ramadan yang terdiri dari khamsatu ahruf, dari 5 huruf, yaitu ro, kemudian mim, kemudian bod, kemudian alif, kemudian nun. Nah, ternyata ro-nya itu bermakna rahmat. Pertanyaannya, apa sih yang disebut rahmat? Itu satu. Yang kedua, ciri orang yang mendapatkan rahmat itu seperti apa? Karena ini penting, sehingga kita tahu bahwa Ramadan itu sudah berlalu dan kita dapat rahmat atau enggak. Di dalam kitab ini kita akan melihat indikatornya, ciri-cirinya seperti apa kalau orang sudah mendapatkan rahmat. Yang berikutnya kita ingin tahu batasan rahmat itu seperti apa. Bahkan di kitab ini diungkap beberapa ayat Al-Quran yang mengungkap tentang rahmat-rahmat itu disampaikan dalam bentuk apa, sehingga kita tahu persis bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat itu dalam bentuk apa saja berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Yang kedua, mimnya itu adalah muraqabah. Nah, muraqabah ini tentu saja penting di bulan Ramadan itu. Apakah kita juga sudah masuk kepada rohnya, yaitu muraqabah? Kalau sempat kita tuntaskan, kalau enggak kita lanjutkan makna huruf-huruf berikutnya. Baik. Fa'amar ro fi hadhihi syahri ar-rahmah. Ro di dalam bulan Ramadan itu artinya adalah rahmat. Apa itu rahmat? Ada 2 definisi yang diungkap oleh mursyid kita. Wahia iradatu isalul khair. Itu yang pertama. Jadi rahmat itu adalah iradat, dorongan, keinginan, drive, isalul khair, yang dengan dorongan itu kita hanya ingin menyampaikan kebaikan. Ini ada beberapa rahasia. Rahasia yang pertama, kenapa mursyid kita menggunakan kata irodat? Kalau kata irodat yang digunakan, rahasianya adalah irodat itu salah satu sifat Allah dari 7 sifat Allah yang dipinjamkan ke kita. Ingat, ada 7 sifat Allah yang dipinjamkan ke kita: kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 sifat ini dipinjamkan ke kita sebagai makhluk yang menjadi wakilnya. Maka kudrot dipinjamkan ke kita jadi kodirun, itu ada di kita loh. Irodat jadi muridun, ilmu jadi alimun, hayat jadi hayyun, sama jadi samiun, basor jadi basirun, kalam jadi mutakalim. Itu pinjaman dari Allah.
Apa kaitannya dengan definisi ini? Kan definisi menggunakan kata irodat, berarti rahmat itu jika itu irodatul khair, maka rahmat itu mutlak datangnya dari iradah Allah. Jadi itu hak kehendak Allah. Ke siapapun rahmat ini diberikan, suka-suka beliau, suka-suka dia, gitu ya. Nah, itu rahasianya kenapa dengan demikian maka seseorang dia mendapatkan rahmat atau tidak sudah jelas, itu suka-suka Allah. Yang kedua, kalau suka-suka Allah, berarti rahmat itu adalah sesuatu rahasia, atau di dalam kitab yang lain misalnya disebut nur yang Allah berikan, yang Allah selipkan kepada seseorang. Begitu nur itu terselip masuk kepada seseorang, maka seseorang, waalaikumsalam, seseorang ini hanya ingin dorongannya berbuat baik saja. Itu yang dapat rahmat. Bulan Ramadan kemarin kita dapat rahmat enggak? Tanya aja dorongan-dorongan yang muncul itu apakah senantiasa ingin mendorong kepada kebaikan atau kepada kebelegugan. Kalau lebih banyak kepada kebelegugannya, berarti bukan dapat rahmat. Lawan dari rahmat itu laknat gitu. Dan orang yang dapat rahmat mah nggak ada kecuali irodatu isolul khair. Begitu Allah selipkan ke dalam kolbunya, maka irodat dia yang menjadi muridun, kertegnya hanya ingin berbuat baik, 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 baik. Itu dapat rahmat. Kita dapat rahmat apa enggak? Tanyakan kepada diri sendiri, dorongannya apa lebih banyaknya itu. Baik. Yang kedua, warahmah aydon riqqatun fil qalbi taqtadi at-tabdil wal ihsan. Definisi yang kedua, rahmat itu adalah setelah Allah selipkan kepada kolbu seseorang itu, karena itu hak dia kepada siapa saja, kepada orang belegug bisa, kepada ahli ibadah bisa, bahkan ada ahli ibadah yang tidak dikasih rahmat oleh Allah, ada itu. Jadi ibadah haram jadah, dia nggak dapat rahmat itu. Ya, itu cirinya. Jangan dikira ahli ibadah otomatis dapat rahmat. Enggak, suka-suka Allah aja. Ada ahli ibadah yang tidak diberi oleh Allah, berarti ibadahnya itu apa? I don't know, mungkin aksesori gitu. Aksesoris pemipis. Mungkin aksesori, ya. Sehingga kok rahmatnya nggak dikasih, suka-suka Allah, tapi kan nanti ada kriteria-kriterianya. Yang kedua, rahmat itu adalah riqqatun fil qalbi, kelembutan di dalam kolbu. Karena dalam kolbunya kan sudah ada yang masuk tadi, yang Allah masukkan itu. Taqtadi at-tabdil wal ihsan. Yang dengan kelembutan itu membuat si orang itu hanya ingin mengerjakan at-tabdil wal ihsan. At-tabdil itu keutamaan-keutamaan. Di sini ada dua, ada fardu, ada wajib. Kalau dalam ilmu hakikat dibedakan ini. Fardu dengan kalau yang fardu itu sholat. Tapi ada pekerjaan Nabi yang tidak difardukan, tapi Nabi mewajibkan dirinya sendiri. Contohnya tahajud gitu. Ya, witir. Witir tuh kalau Nabi ketinggalan dia sampai mengganti, tapi nggak diwajibkan. Tapi nggak difardukan, karena yang fardu mah udah jelas. Nah, kita itu kadang-kadang menyamakan antara fardu dengan wajib. Dalam kajian hakikat enggak, yang fardu mah udah jelas. Tapi ada yang wajib, itu yang sering kita abaikan karena dianggap bukan fardu. Maka ketika Nabi tidak sholat tahajud misalnya, lalu beliau parkir sholat tahajudnya di rumahnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Aku khawatir sholat tahajud itu dianggap sebagai fardu gitu. Ya. Nah, maka kalau kita mau menambah amaliyah kita, yang wajib-wajibnya bukan hanya yang fardunya, banyak yang Rasulullah itu mengerjakan sesuatu yang wajib. Dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Contohnya yang tadi, sholat tahajud, sholat witir, dan banyak amaliyah-amaliyah lain yang kata beliau, aku sembunyikan, khawatir umatku menganggap itu adalah fardu. Itu perbedaannya di kajiannya. Kemudian yang disebut dengan at-tabdil, hati-hati ini. At-tabdil itu yaitu yang tadi, ada kewajiban pokok, ada kewajiban tambahan. Contoh, ini ibu-ibu yang paling jelas nih. Antara ngaulaan salaki jeung talabul ilmi misalnya. Mentang-mentang mau talabul ilmi,
Ngaulaan salakinan tuh bahaya ini. Bahkan sampai Bapak ini kan ada kajian Pak Isep nih, puntennya itu beas tinggal diisikan gitu, ya digoreng gitu kan. Salah, keliru dia gitu. Jadi kalau yang atabdil itu jangan mentang-mentang itu afdol, lalu yang wajib dengan yang fardu itu dikesampingkan. Begitu. Bagaimana kalau yang tidak punya gacoan? Ya lebih banyak amaliyahnya, bukan hanya kepada suami. Tapi jangan meninggalkan yang wajib dan fardu hanya karena mengambil keabdolan. Kewajiban pokoknya ditinggalkan karena abdol gitu kan. Saya nggak tahu kasusnya di kalangan dosen, karena saya kadang-kadang merasakan sendiri nih Pak Dekan, ini keluhan misalnya kayak saya, kayak yang lain-lain, ini kan banyak nih kewajiban di luar gitu kan, yang kita juga jadi wajib tapi tidak fardu, karena yang fardunya itu kan di sini nih ngajar. Tapi di luar itu ada kewajiban. Mana yang paling etis nih? Karena ada banyak dosen, baik itu mah bisa digantian. Akhirnya lebih banyak aktivitas di luar. Di dalam itu terbengkalai, Pak. Ya, jangan sampai seperti itu. Saya merasakan itu. Maka kenapa saya bedakan antara wajib dengan fardu? Yang saya masih berat ngomongnya. Nah, Bukan tidak tahu. dan saya mewakilinya gitu ya. Mewakilinya. Ya. Jadi dari dosen luar biasa sampai biasa di luar gitu ya. Nah, maka tolong bedakan antara fardu dengan wajib. Dalam kajian fikih kolbu ini kita bedakan. Dahulukanlah itu fardu, yang wajib jangan ditinggalkan gitu ya. Jadi saya kira itu, dan Pak Dekan saya sudah menyampaikannya, kewajiban Pak Dekan gitu ya. Baik, karena saya mengalaminya Pak. Mending iya, baiklah ngajar mah bisa diganti gitu. Nah, iya mah ujrohna lebih gede, bisa jadi Pak. Saya jujur gitu ya. Akhirnya terbengkalai. Kalau dekan ngomong gitu langsung ngedan. Oh iya Pak, karena saya bukan dekan ya, jadi tenang-tenang saja kan gitu. Karena saya pelaku Pak, saya pengedar juga Pak. Gitu. Baik, jadi begitu. Nah, setelah at-tabdil baru al-ihsan. Al-ihsan itu ini penting karena diurai selanjutnya. Kita berbuat itu karena siapa? Karena dekan, dagang banget Pak. Paling gampang itu bilang karena Allah. Tapi Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pimpinan. Jadi bagaimana tuh konsekuensinya gitu? Begitu kita mentaati dekan, berarti mentaati Allah juga, asal bukan dalam maksiat kan gitu. Iya, makanya ihsan ini perlu kita latih. Karena ihsan itu nanti diuraikan di bab muraqabah. Apa khasiatnya daripada ketika kita mendapatkan rahmat kan gitu. Ini ayat-ayat yang diungkapkan itu ternyata ketika seseorang mendapatkan rahmat, bahkan keajaiban bisa terjadi. Contoh kasus, qala Rasulullah SAW, wa rahmatullahi alaina wa ala Musa lau sobaro laro amin sohibihi al ajaib. Ini Rasulullah mengatakan begini, rahmat Allah itu semoga disampaikan ke kita juga, dan kepada Nabi Musa dan temannya. Lau sobaro, siapa teman Musa? Teman Musa yang beliau disuruh belajar kepadanya karena Musa itu sombong. Sombong, dia merasa paling pinter, paling apa, sehingga merasa nggak ada lagi. Nyari Nabi Musa sombong mah wajar we dan Nabi. Ayo orang sombong, Nabi lain gitu didapat. Nah itu maksudnya. Sombong wajar. Iya. Kebelenggu. Jadi kesombongan Musa wajar karena dia nabi, tapi Allah menegurnya dengan cara, hei Musa, maneh kudu diajar deui ilmu ka hamba kami tuh cicingna diberitahu. Akhirnya Nabi Musa menyebarkan intel, ketemu ternyata itu Hidir gitu. Ternyata Hidir. Nah, akhirnya ketemu dengan Nabi Hidir. Beberapa ahli sufi sampai mengatakan Nabi Musa itu sampai nggak dapat rahmat gara-gara tersabar. Lamun sabar mah keajaiban yang dibukakan oleh Nabi Hidir tidak perlu dibuka. Nanti Nabi Musa menemukan sendiri keajaiban itu, tapi karena ketidaksabarannya akhirnya pada saat itu untuk kasus itu Musa tidak mendapatkan rahmat.
Para ahli sufi menyimpulkan sampai begitu. Gara-gara apa? Tidak sabar. Berarti lamun hayang menang rahmat, salah satunya kudu sabar. Tinggal mendefinisikan sabar. Kenapa Nabi Musa sampai tidak dapat rahmat? Karena tidak sabar. Karena begitu Nabi Khidir kedatangan Musa, Nabi Khidir sudah diberi oleh Allah. Dir, mana yang bakal kedatangan? Iya, gitu. Ampura sih ieu mah somong. Gitu. Oh, eta mah Khidirna urang Sunda. Siap Gusti gitu. Pas datang teh oh si iya ternyata. Terus ngomong tolong ajarkan ilmu yang Allah berikan kepada engkau, tolong ajarkan kepada aku. Serius gitu. Beneran ya gitu kan. Cius nih. Oke, tapi kalau mau oke. Satu, sabar. Dua, tong loba tatanya tuturkeun aing. Nabi Musa teh rasional atuh naon wae ditanyakeun. Akhirnya segmentasi yang kejadian dengan Nabi Khidir itu nggak sabar dia tanyain. Misalnya ke Nabi Khidir, Dir, nah eta parahu dikohokan. Iya, batur mah. Cek aing tong tatanya. Dir, nah eta budak dipaehan. Cek aing tong nanya. Sampai kepada yang ketiga kali, ya wis kita pisah. Kenapa? Ente teu sabar. Nah, dengan gayanya sendiri hanya mengatakan, mun maneh sabar teu loba tatanya, ku aing diantepan. Kayaknya mana menemukan sendiri hikmahnya itu rahmat dari Allah. Karena kamu enggak sabar, kamu nanya terus akhirnya, iya aku berbuat begini karena ini, aku begini karena ini. Pengertian itu seharusnya ditanamkan oleh Allah langsung kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa nggak sabar, akhirnya dengan sangat terpaksa melalui Khidir. Maka lao di sini. Kalau sabar mah dapat tuh rahmat, gitu ya. Makanya yang menang rahmat kudu sabar. Kesini-sininya ini ayat-ayat Al-Quran yang dikutip oleh mursyid kita, yang ayat-ayat ini menggambarkan tentang bagaimana rahmat itu. Jadi rahmat bisa muncul kepada orang yang sabar dalam bentuk keajaiban. Yang kedua, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat. Qarib kan di sini. Tapi kepada siapa? Minal muhsinin. Berarti kalau kita mau dapat rahmat dan rahmat itu dekat sekali, kita harus memposisikan, memantaskan diri menjadi orang yang muhsin. Ihsan. Pak Muhsin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah dengan al-huda dan agama yang hak. Itu juga rahmatan lil alamin berdasarkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya nabi dengan Islamnya itu dia menjadi rahmat. Jadi kalau kita ini kehadirannya jadi rahmat atau enggak, nah ada lawannya. Lawan rahmat itu adalah laknat. Rahmat itu apa? Berbagai kebaikan-kebaikan. Maka kehadiran kita di lingkungan keluarga, di fakultas dakwah, jadi rahmat atau jadi laknat? Tinggal ditanya. Kalau selalu menebarkan kebaikan, berarti kita jadi rahmat. Tapi kalau selalu menimbulkan pirujitan batur, berarti dia jadi laknat itu di fakultas dakwah. Itu kan ukurannya begitu. Kalau Allah Ta'ala mayabtailin nasimi rahmatin fala mumsikalaha. Betul, karena itu hak Allah, maka ketika rahmat ini datang, tidak ada yang sanggup untuk menghalanginya. Kalau begitu bagaimana cara kita mendapatkan rahmat? Berarti satu, memantaskan diri. Nah itu memantaskan diri, pantas deh diberi eta ku Allah. Karena rahmat itu kan isolul irodatu isolul khair, riqatun fil qalbi taqtadi at-tafdil wal ihsan. Kemudian bagi orang yang sabar, bahkan rahmat itu bentuknya keajaiban. Dan bagi orang yang muhsin itu cepat banget. Dan rahmat itu diberikan bagi yang hidupnya menjadi rahmat, yang hanya memancarkan kebaikan. Baik. Sedahsyat apa sih rahmat itu? Nah, waqalallahu ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat 32, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat dari Allah itu ternyata lebih baik dari apa yang pernah engkau kumpulkan sebanyak-banyak. Saking banyak itu jamaah naon Pak Buya eta.
Segat matahari. Iya, segat muntahal jumuk gitu. Banyak sebuahnya. Kita mengumpulkan apa yang terbaik dan terbanyak. Rahmat Allah lebih baik daripada apa yang pernah kita kumpulkan. Jadi wah, luar biasa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mungkin sekali waktu ada orang yang hidupnya itu pernah tusrif. Tusrif itu lihun. Israf. Bahasa Quran mah tusrif, tusrif tuh euy. Israf. Lelebihan teuing. Make teuing. Teuing ai soleh teuing alus teh nya. Soleh teuing, bager teuing. Ya, pokoknya orang yang pernah offset lah gitu. Pernah overload, overpower, macam-macam lah dalam hidupnya, sampai karena offsetnya itu dia kebablasan, sampai wes bablas, bukan hanya angine, moralne, duitne, pangkate, wis bablas kabeh gitu. Nah, sampai dia itu pada akhirnya frustasi, sampai putus asa, kepalang edan we kieu mah, ada urang mah geus kieu. Itu putus asa. Nah, di sini disebutkan la taqnatu mir rahmatillah. Bagi orang yang pernah tusrif, silahkan putus asa, tapi jangan pernah merasa putus dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Meskipun kita pernah berbuat yang membuat Allah itu murka, jangan kecil hati, karena rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Bahkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni seluruh noda-nodanya itu jami'ah, asal dengan rahmat Allah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma syaa'a rahmatul mu'minin. Kesembuhan juga itu rahmat dari Allah. Makanya kita doakan semoga untuk putrinya Pak Asep Iwan dengan rahmat Allah, maka penyakitnya itu diangkat sesempurna-sempurnanya. Alhamdulillah. Saya kira bahasan kita tidak sampai kepada yang kedua, itu muraqabah. Kita masuk ke sesi berikutnya lah tentang muraqabah itu. Terakhir ini closing dari siapa ini? Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah, la tufarrih ka at-ta'atu innaha barazat minka wafrah bima annaha barazat minallah. Inna barazati ta'ata laka minallah wa billah wa ilaihi fa innaha rahmatu minallahi ta'ala. Ini closing dari Ibnu Athaillah. Jangan pernah kamu bergembira karena sudah merasa taat, asal pang taatna, dan taatnya itu karena diri sendiri gitu. Aing atuh aing teh wa biha innaha barazat minallahi ta'ala in barazat ya ta'ata laka minallah wa billah wa ilaihi fa innaha rahmatun. Tapi kamu merasa gembira taatnya kita itu karena dari Allah. Maka ulah diaku. Ulah pernah ngaku. Kalau itu tidak pernah kita akui, ketaatan kita, amal kita, kebaikan kita, nama kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena akunya, itu pasti rahmat. Tapi kalau kita merasa taat, menjadi orang apa, jadi itu karena gue, maka itu laknat pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.